Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini sekarang kita sedang berada di Garden Hill. Jadi saya sekarang sedang ditemani dengan Om Ono yang masya Allah ya senior saya ya. Jadi beliau ini udah sering sekali berada di jalur Puncak 2 ataupun di Bogor Timur. Nah, ini kebetulan kita sedang berada di tepatnya di Garden Hill ya, salah satu coupling viral juga yang memang di jalur Puncak 2 ini kan cukup lumayan ini ya, signifikan ke depannya Om Ono ya. Jadi saya pengen tahu nih menurut sudut pandang Om Ono ke depannya jalur Puncak 2 tuh apa aja sih yang akan ada di daerah sini gitu kan. Oke. Ada apa aja ya? Kebetulan kan tadi udah mention sudah cukup lama di Bogor Timur. Oke lah, memang cukup lama, tapi masih ada yang lebih lama lagi. Kalau saya main di Bogor Timur ini dari tahun 2018 mulai menjual kafling atau properti yang konsepnya syariah awalnya gitu kan. Dan itu mengapa saya bersemangat menjual di daerah Bogor Timur ini, karena potensinya luar biasa. Pertama, dulu memang pernah menjadi daerah rencana Jonggol khususnya ya, jadi rencana ibu kota kan. Oh, jadi dulu tuh di eranya Pak Soeharto ya? Ya, dan itu dibuktikan dengan banyak aset-aset milik keluarga. Beliau, aset milik TNI, aset ya orang-orang yang kita nggak bisa sebutkan namanya lah di sini. Betul. Dan satu lagi yang sangat signifikan adalah adanya salah satu developer nasional. Di sini kan punya aset, yaitu Ciputra. Oh iya, betul karena lumayan cukup aneh juga ya. Itu kok Ciputra pengembangannya di daerah Cilengsi kan kalau tidak salah ya, daerah Citra Indah ya, dia ngebangun perumahan besar juga di sana ya. Ciputra ya, itu kan yang di Cilengsi. Tapi kalau ke sini kan dia kan ke Jonggol masuknya. Citra Indah City itu kan ada di Jonggol, which is itu sangat jauh sekali dari mana-mana. Iya betul. Di ujung berung. Aneh ya. Aneh. Tapi kalau kita ngelihat sepak terjangnya developer nasional ini, mereka tidak mungkin membuka lahan kalau mereka tidak merencanakan jauh-jauh hari. Contoh nyatanya yang saya rasakan itu Ciputra buka di Parung. Di Parung itu ujung berung zaman tahun 90-an kan di Bandung. 90-an, tahun 2000 aja itu masih aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas banget. Saya bingung ngapain lah ini si patung kuda ada di sini. Aksesnya karena khasnya patung kuda ya. Kalau Ciputra tuh ya. Khasnya patung kuda. Ngapain lah mereka di sini gitu kan? Baru tahun lalu, pada 2 tahun yang lalu kan, bor akses tol kan karena itu. Wah, brengsek nih gitu kan. Nah, kenapa akhirnya semangat juga saya menawarkan dan menginformasikan tentang properti yang ada di Bogor Timur dan mengajak teman-teman peminat properti atau yang mau berinvestasi di aset berupa tanah segera untuk beli aset di area Bogor Timur. Emang tepat ya kalau misalnya Bogor Timur ini ya? Iya tepat. Karena pengembangannya sekarang orang melari kemana? Kan ini kan salah satu daerah penunjang Jakarta. Ya betul. Dan sekarang juga per tahun lalu juga itu sudah pecah kan dari Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Timur. Betul, pemekaran ya. Dan ini kan serius bahwa ini potensinya sangat besar. Kantor BPN sudah ada pemindahan itu. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari RUTR tahun sampai 2035 kalau nggak salah, di daerah dekat Garden Hills ini, Tanjung Sari masuknya kan, Kabupaten Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari itu akan ada akses tol.
di luar sana, di arah sana sekitar jaraknya sekitar 5-6 km lah, tidak terlalu jauh, tapi masih cukup terjangkau lah. Dari Garden Hill ya, dari Garden Hill menuju ke exit tol Tanjung Sari itu kurang lebih sekitar 5 kilometeran. Iya, 5-6 kilo. Terus juga akan ada akses kereta api. Oh, kereta api juga ada? Kereta api juga akan ada di daerah sini. Dan kawasan ini kan memang area wisata ya. Kita bisa lihat ini kan kita jaga nih kafling-kafling di sini. Teman-teman developer penjual itu mencoba menjaga kelestarian alamnya dengan boleh dibeli dan dengan dibangun, tapi tolong jangan dibangun seluruhan. Karena butuh KDH-nya ya. Ya. Ada penyerapan ya, serapan air. Karena kita kan juga menjaga lingkungan, ada serapan juga. Terus apalagi tadi ya, wisata. Nah itu saya seru tuh pas lagi bilang wisata. Bukannya kalau wisata itu kita taunya daerah puncak ya, Ciawi, Gadok ke atas kayak gituan, itu kan jalur puncak itu emang tempatnya wisata. Emang di jalur puncak 2 ada wisata? Banyak wisata. Mau curug, banyak banget curug di sini. Oke, apa aja tuh di sana tuh? Yang di belakang Garden Sis ada curug country. Curug country. Oh iya. Ada curug country. Betul yang bisa masuk yang dari Tanjung Sari ke atas itu ya. Ya. Curug country. Terus ada curug apa lagi ya? Banyak kok. Yang paling gede kan curug Cerang gitu. Dari sini cuma setengah jam. Dari Garden Hill tuh sampai setengah jam. Naik motor ya. Iya. Saya pernah soalnya bawa teman-teman dari Serpong, kita touring nanti ceritanya. Terus sudah sampai di Garden Hills. Rencananya saya mau ngajak ke curug country. Temen kedeketan malas nggak seru. Kita naik ke Cerang aja. Berangkat setengah jam bener sampai atas. Iya. Iya, saya juga pernah dengar tuh yang ada Villa Kayangan juga di atas ya. Villa Kayangan. Terus pesona Gunung Batu ya. Benar. Terus apa namanya? Kafenya yang terkenal Kidemang. Oh iya, ikonnya Jonggol itu ya. Ikon Jonggol itu Kidemang ya. Kafe yang di bawah gunung itu kan. Yap, benar sekali. Jadi insya Allah sih akan hidup lah. Apalagi kalau kita sekarang kebetulan lagi di Garden Hills. Kita juga sempat diskusi dengan pengembangnya gitu kan. Mereka bukan hanya fokus di jualan tanahnya aja. Kedepannya mereka mau mengembangkan kawasan ini. Jadi tidak serta-merta jualan kapling selesai, enggak ya. Jadi pengen, karena kawasannya cukup luas kan, 9 hektar. Kalau bisa emang ini jadi salah satu ikonnya di Sukarasa ini masuknya. Di Sukarasa di mana ini kan tagline-nya Tamannya Para Sultan. Jadi benar-benar oke lah. Keren juga ya pakai tagline-nya Tamannya Para Sultan. Itu yang saya tahu kan Sultan Rapi gitu kan, Sultan Baim. Terus banyaklah sultan-sultannya, penggede di sana ya. Nah ini Tamannya Para Sultan ada di Sukarasa ya. Iya. Dan nggak perlu seperti Rafi, nggak perlu seperti Baim. Ya punya uang 500 juta udah bisa punya 800 meter dari sini. Masya Allah. Tuh inget tuh dengan uang 500 juta ya. Iya, bisa punya kapling seluas 800 sampai 1000 meteran ya, 800 meteran ya. Lah. Masya Allah itu keren tuh. Coba di Jakarta 800 meter berapa duit tuh? Ya, keren kalau bisa sampai tembus 500 juta ya. Iya, dan itu sudah sertifikat loh, sudah termasuk biaya pajak, sudah termasuk AJB, notaris, PPAT. Semua pembiayaan kayak misalkan surat menyuratnya itu sudah include ya. Iya, dan satu hal lagi, sahabat properti tidak perlu bingung untuk cut and fill. Sekarang kita beli tanah misalkan 200 meter. Masih mentah, kadang kan akses jalan belum ada, masih ada banyak gunduk-gundukan yang nggak jelas gitu kan. Harus keluar biaya lagi untuk land clearing, untuk biaya lagi untuk akses jalan. Itu kan semua butuh biaya besar itu Om, bener. Biaya belum itu yang nyata aja deh, biaya pekerja, biaya tukang harian misalkan berapa di 125.000 tuh buat satu orang. Nah kalau gunduk-gundukan itu kira-kira berapa hari tuh ya? Nah itu berapa hari, berapa orang? Satu orang mah kelar sebulan gitu. Kalau kan, di sini, kalau di serem juga ya kalau pakai cangkul, apalagi pakai serokan ya, itu makin lama. Nah
Kalau di sini udah tidak memikirkan tentang cut and close kayak gituan ya. Iya, Jadi karena mungkin ada video-video yang lain menunjukkan bahwa kontur di sini sudah datar. kayak udah data. Landai agak miring sedikit tapi cenderung datar, tidak perlu contouring lagi, jadi asli. Dan itu kan kalau di konturnya asli, insya Allah kepadatannya juga Oh oke. iya, insya Allah ya. Tidak ada pergeseran tanah. Nah itu yang ditakutkan biasanya kan kalau daerah-daerah puncak itu pergeseran tanah. Kalau di Iya. sini karena konturnya datar juga ya. Iya. Enggak ya, oke. Dan iya, kenapa juga orang saya mengarahkan untuk ke jalur puncak 2, karena puncak itu sudah terlalu padat, Nah itu udah nggak masuk akal lagi. itu yang saya bete itu ada tutup buka di puncak tuh, terus ya kadang kita harus dini hari berangkat baru bisa nyaman itu kan. Tapi pas lagi pulangnya kan kita ngerasain macet. Kalau di jalur puncak 2 mah enggak ya gitu kan. Ini sekarang kita orang sekarang bilang gue mau healing, Nah iya itu yang ada ke puncak bukan healing, stres. Oh, Yang healing yang dibonceng, gitu Iya. kan? Yang nyetirnya Ah, iya. gondok. yang paling capeknya itu yang sopir ya. Iya. Tapi kalau anak-anak juga usia sekolah gitu jalan ke atas ke puncak mau berapa jam? Pagi-pagi oke lah, mereka masih fresh. Begitu pulang main kan capek tuh, macet. Wah, yang ada malah kita Aduh. yang orang Padahal tua. niatnya Jumat, Sabtu, Minggu itu kita healing. Senin dengan harapan fresh pada saat ke sekolah ataupun kita ke kantor. Bener, oke, Ini sana having fun gitu. Pas turun ke bawah, anak-anak mulai rewel. Yang ada apa? Anak-anak stres malah kena caci maki buat orang Oh, iya. tuanya. Karena Akhirnya apa kan? Hilang lah itu, kasihan lah. Ah, iya. Memori Momen. bagusnya di atas itu jadi hilang gara-gara ocehan orang tua yang udah stres jalan pulang. Iya iya. Nah, di sini enggak. Alhamdulillah ya masih lancar jaya ya. Apalagi kalau saya karena kemarin juga lewat jalur Cibubur ya, dari Jakarta kayak gitu tuh Cibubur itu langsung kita lurus ke arah Cilengsi, naik ke arah Cariu ke sini lancar jaya om itu. Alhamdulillah. Karena itu jalan provinsi itu ya. Iya. soalnya. Ya, Kita itu- juga dekat di sini ya, The Garden itu dekat banget sama jalur provinsi juga ya itu ya. Iya, Yang enggak. ke arah Cianjur itu ya. Arah Cianjur itu sekitar berapa kilo? 3 meter, 2-3 kilo ya? Ya. Keluar, saya lupa juga sih berapa sampai ke jalan raya provinsi. Berarti kurang lebih sekitar 3 km tuh. 3 Jadi, kilometer. nah ini yang kita agak unik juga ya. Jadi yang namanya kabut itu kan biasanya identiknya dengan Assalamualaikum. Oh, iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menikmati kabut Oke, ya. oke, iya, Luar iya. biasa loh ini. Mantap. ini makanya nggak saya jadi luar biasa juga ya. Jadi kita biasanya kan kalau pengen ngerasain kabut kayak gini adanya kan di puncak ya, Iya, benar. puncak Ciawi kayak gituan. Dan sekarang ini gimana kita mau ngeliatin view yang eksotis juga karena di sini kan terkenal dengan sunrise point-nya ya. Ini sering terjadikah yang namanya kabut-kabut seperti ini nih? Cukup sering juga karena Tuh. kalau udah Keren tuh di sana tuh. kalau sudah hujan ya turun kabut, nggak pagi, nggak sore, nggak siang gitu kan. Tapi di sini kan ketinggian udah mencakup 400 mdpl. Kabut sih pasti wajar ya. everyday lah. Ini tetap keluar. Tapi momennya memang pasti ini pas habis hujan. Iya. Lagi padat banget di kabut. Tebel. Tebel banget ya. Iya, saya habis subuh dan masang tripod mau ngejar sunrise, awalnya masih bagus tuh. Iya, soalnya udah ada kelihatan ya, ada Iya. ke arah kemerah-merahan itu ya. Wah. Biasanya kita pagi-pagi kan berlomba-lomba foto kan. Iya. Tebel banget ya, nggak jadi. Ini foto SLR aja yang bisa, kalau handphone ya agak lumayan. Nah, gimana Mas? Kemarin nginep di sini nih. Kemarin saya nginep di sini sendirian, kebetulan di hari apa itu, hari Rabu kalau nggak salah. Oke. Gimana suasananya kalau di? Suasana itu pas kemarin pas cerah, view juga lagi bagus. Oke. Jadi bisa ngerasain dapat sunrise. Dapat dong, Mas. Jadi di sini yang beruntung yang yang sedikit dosanya ya. Jadi bisa. Oh, maaf. Ya. Nggak enak kita sama orang tua ya. Jadi ya kawan-kawan memang unik di sini tuh ya. Jadi kita pemburu sunrise, kadang bisa mendapatkan sunrise-nya, kadang ya didapatkannya full kabut kayak gini yang cukup tebal. Jadi di sini juga memang tadi kawasan itu akan dibuat taman wisata yang nanti akan berdampak baik untuk investasinya.